saya langsung bertanya kepada teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau nyalakan mic-nya nih, bisa juga. Jadi nggak usah malu-malu, di sini kita sharing. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kenalkan, nama saya izin bertanya ya Kak. Baik. Kenalkan, nama aku Wafiuddin dari Jombang, Jawa Timur. Ada yang mau ingin saya tanyakan nih seputar tadi kan waktu kita berkarya, di situ karya kita kan bisa dijual tuh. Nah, untuk tolak ukur kita kasih harga berapa itu berdasarkan apa sih Kak? Itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak? Iya, oke. Masalah harga ini cukup unik ya. Nah, kemarin saya sempat waktu panas-panasnya demo Ombudsman Law itu, demo tenaga kerja itu saya sempat posting juga di Facebook bahwa saya daripada ikut demo-demo itu saya kan demo gambar ya. Nah, saya juga demo tapi demo gambar. Nah, di situ saya kasih caption bahwa seni itu tidak mengenal upah minimum. Nah, itu hebatnya kita itu. Nah, kita mau suka-suka kita, mau kasih harga berapa suka-suka kita. Ya, kita nggak terpatok oleh upah minimum seperti buruh atau pekerja lainnya. Ya, jadi kemarin saya kebetulan ditawarin oleh Ranah Art itu Kokeni jadi Tangerang. Itu nanti saya bisa bagikan Instagramnya. Jadi di situ banyak karya seni rupa, seni fotografi dipamerkan di situ dan dijual di situ. Nah, jadi sistemnya kalau mereka itu benar-benar membantu. Jadi galeri itu benar-benar membantu para seniman yang mau menjual. Ketika saya tanya kepada ownernya Ranah Art itu, mereka tidak meminta seperti 50-50 atau bagi hasil, tidak. Ya, murni mereka menjualkan apa harga yang dari kita. Nah, waktu itu saya minta misalkan harga sebuah lukisan di Talenan 7 juta gitu ya. Nah, itu malah sama saya bayar 7 juta itu saya mikir apa kemahalan atau enggak gitu, sama adminnya dibilang nanti saya naikkan ya gitu, saya naikkan untuk enggak cuma 7 juta, menjadi 7,5 gitu untuk antisipasi nego harga. Nah, antisipasi karena kita nanti yang mengurus kirimnya juga, kirim karyanya itu kita. Jadi ongkir ditanggung oleh kita ya. Jadi kita pikirkan itu. Nah, untuk harga ini kita kalau untuk yang awam itu kita mikir dulu bahan bakunya. Misalkan telenan mungkin harganya cuma 15.000, 20.000. Kita lihat cat akrilik kita ya. Itu kalau mau dilihat harga pokoknya seperti itu ya. Kalau kalian belum ngasih berani harga tinggi ya, kalian ukur dulu harga pokok materialnya. Tapi jangan lupa kalian juga harus berani menilai skill kalian. Nah, skill kalian itu yang harganya di atas materi ya. Ya, seperti Cik Nadia ini kan kuliah udah berapa tahun ini ngabisin uang materi berapa kan ya. Ilmu itu nggak murah ya. Apalagi art itu is not cheap ya, bukan sesuatu yang murahan ya. Nah, lukisan Mona Lisa saja dijaga oleh beberapa security ya, tingkat dunia ya. Jadi seni tidak murah dan kita juga mematok harga juga jangan terlalu tinggi ya, apalagi kondisi seperti ini. Jadi kita cari harga yang wajar-wajar aja ya. Tapi kalau seni itu sekali lagi tidak harganya tidak ada tolak ukur. Misalkan gambar A3 harga 1 juta itu enggak ada seperti itu ya. Kita bukan jualan masker ya. Nah, contoh lagi nih masker ya, ada yang menarik lagi. Tadi malam saya tuh lihat-lihat Instagram gitu, masker itu kan waktu awal-awal corona dijualnya banyak yang nimbun masker segala macam, ya harga biasanya 2.000 jadi 10.000 satu ya kan, masker kesehatan itu. Ini kan sudah mulai lebih longgar. Kalau keadaan di Samarinda ya kan tidak ada PSBB, jadi di Samarinda beberapa institusi termasuk saya
guru tetap harus turun ke sekolah, tetapi dengan protokol kesehatan pakai masker. Nah, masker ini sudah turun harganya daripada awal-awal kemarin waktu bulan-bulan Maret sampai Juni itu kan masih tinggi. Masker ini sekarang bisa banting harga 10.003 sekarang ya, yang di jalan-jalan itu. Tetapi tadi malam saya lihat ada masker yang dijual harganya sampai 400.000 selosin atau 75K ya, 75.000 satu masker. Tetapi masker itu dibatik ya dengan manual art ya. Kemarin lihat Nadia juga lagi belajar batik nih, gambar batik nih itu. Nah, bedanya itu kalau masker polos itu bolehlah dijual 10 ribuan, tapi kalau sudah kena sentuhan kita orang-orang seni, kita mau jual 50.000, mau jual 75.000, itu boleh-boleh aja sah ya, tidak melanggar hukum ya. Itu bedanya itu ya. Ada ilustrasi ya, kopi sama-sama kopi dijual pakai gelas kaca di warung warteg itu cuma 5 ribuan ya. Tapi ketika sudah ada desain ya, seni art, ada logo Starbucks, mau dikasih harga berapa? 100.000 boleh ya kan. Itu bedanya seni yang bisa menambah nilai jual barang ya. Jadi itu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan mau dihargai berapa? Ya itu suka-suka kamu ya, suka-suka kamu. Kamu punya gambar apa? Misalkan tadi apa teman kita dari Jombang tadi punya gambar lukisan ukuran 1 meter kali 1 meter. Kamu hargai 1,5 juta, menghargai 3 juta itu fine-fine aja ya. Itu seni ya. Ya itu dari saya. Silahkan kembali ke Nadia. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi nih. Masih ada waktu, kita sharing-sharing santai nih. Kan di masa situasi pandemi seperti ini, banyak banget tren-tren yang di TikTok, Instagram, anak-anak kecil, anak-anak muda, sampai orang dewasa itu menggambar ya Pak. Jadi menggambar itu sekarang jadi arts ya. Arts itu ada di mana-mana kalau saya lihat gitu. Yang dulu kita kayak lupa sama seni itu seperti apa sih, kayak direndahkan orang, sekarang malah dicari-cari orang, kayak bikin tie-dye itu kan sekarang happening gitu. Nah, menurut Bapak sendiri apakah seni ini nanti ke depannya bakal prospeknya bagus atau gimana? Soalnya kan banyak tuh dari orang tua yang kayak, wah kenapa sih anak di seni gitu, apalagi di pandemi gini, apa bakal menghasilkan atau tidak gitu. Menurut Bapak gimana, dan mungkin ada tips and triknya buat kita yang suka penikmat seni tapi mau berkecimpung juga di seni itu seperti apa? Itu Pak. Oke, Nadia ya, pertanyaannya bagus dan itu yang mungkin bisa jadi pertanyaan kita semua juga. Seni selama ini kan masih ada beberapa ya, enggak semuanya, ada beberapa yang memandang itu seperti masa depannya kurang atau apa, itu sebenarnya salah ya, salah besar. Nah itu saya mau sedikit cerita ya, bahwa kebetulan tadi kan CV-nya singkat sekali. Saya mau cerita, saya ini kan 4 bersaudara seni semua ya. Jadi saya kuliah di ISI, ambil desain komunikasi visual. Adik saya Andre itu kebetulan ngajar juga di ISI jadi dosen. Nah itu ambil seni murni seperti Nadia itu ya. Dia ambil seni grafis, tapi juga dia pelaku seni lukis juga. Adik saya nomor 3 juga seni di kafe, seni desain. Yang keempat yang bontot, yang cewek, seni juga di kafe, malah dia yang kumlot ya. Jadi kita semua berempat seni. Sampai kan kebetulan keluarga saya, ibu saya ini kan 12 bersaudara, ibu nomor 9. Nah, dulu waktu lulus SMA mau ngambil seni kan, saya dulu pionirnya yang ngambil seni, karena saya kakak pertama. Nah, itu om dan tante selalu mencibir ya. Mikirnya ini nanti masa depannya seperti apa bisa intinya apa bisa dapat kerjaan gitu ya, seperti itu. Nah dulu kita tetap nggak dengar omongan mereka, tante itu nggak dengar. Jadi kita tetap jalan apa yang kita suka. Saya sempat kuliah di daftar kuliah di hukum di Jogja di Janabadra, itu kuliah kampusnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah itu tapi saya cuma seminggu aja kuliah di situ ya, nggak betah saya sama hafalan Pancasila itu ya. Jadi saya lebih suka menggambar. Dari SMA saya suka menggambar daripada menghafal ya.
Nah, kebetulan itu juga kami berempat kok bisa menggambar. Kenapa? Kalau mama saya sama papa saya gambarnya B aja ya, biasa aja. Tapi dulu kakek itu pelukis Solo ya, pelukis di zaman yang pandemi level 1, yang Lekra, yang PKI ya. Jadi dibatasi oleh kegiatan itu. Dan dulu seni lukis dimanfaatkan juga oleh pemberontak PKI itu untuk kampanye mereka juga. Jadi kalau kalian dengar ada seniman yang namanya Joko Peki itu, kalau kalian browsing aja di internet, lukisan berburu celeng yang harganya 1 M itu cuma Pak Joko Peki yang bikin ya, yang harganya 1 M, yang beli keluarga istana ya itu ya. Nah, Pak Joko Peki itu dulu kena lekra zaman PKI ya, karena dia mungkin gambarnya unik, orangnya berani menyinggung pemerintah waktu itu, jadi dia keciduk, dianggap antek dari lekra, karena zaman dulu kan lekra rakyat dipersenjatai, jadi yang kesenian juga dianggap sebagai propaganda ya, untuk seperti sekarang ini medsosnya itu dulu seni ya. Nah, Pak Joko Peki di penjara pun dia berkarya menggambar di atas karton odol, bekas odol kemasan odol itu. Nah, dan itu karyanya dilelang tinggi juga harganya, ratusan juta. Nah, ketika dia waktu itu zaman Pak Soeharto, Presiden Soeharto, mantan presiden itu menggambar berburu celeng yang mengkritisi pemerintahan saat itu, justru karyanya laku terjual 1 miliar. Nah, seperti itu. Nah, dulu ketika saya mau kuliah ke seni, keluarga-keluarga kami dari om dan tante seperti melarang karena dipikir nggak ada masa depan. Tapi adik saya yang sekarang ini jadi dosen, dia bilang dilihat aja mah nanti endingnya gitu, endingnya dilihat. Nah gitu kan, ya betul. Maaf dikata, kebetulan saudara sepupu tuh mereka yang S1 masih pada nganggur ya, S1 ekonomi ya. Banyak kok S1 ekonomi tetangga saya masih nganggur juga ya. Jadi seni itu kita dididik untuk survive dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun. Dan seperti yang dia tadi bilang, di medsos, di TikTok, di apa sekarang sudah marak-marak seni. Nah, karena kan gini, keadaan ini semua orang disuruh di rumah. Banyak orang boring terus terang ya. Kalau anak-anak ya mainnya game pasti banyak, kalau di survei banyak yang main game ya. Game itu dari seni ya. Membuat karakter game itu harus punya skill membuat karakter dari sketsa dulu, kemudian ke digital art ya, kemudian jadi animasi, itu dari seni semua. Nah, kemudian apapun yang ditampilkan di TikTok itu seni ya, mau joget-joget, mau goyang apa kemarin, goyang ubur-ubur, terus sekarang apa yang viral itu semongko apa itu dari seni semua ya. Nah, kita yang di rumah itu dihibur oleh seni karena keadaan ini pandemi, jadi hiburannya seni. Nah, jadi ya menurut saya naif kalau orang bilang seni itu tidak punya masa depan ya. Kemarin sejak Pak Jokowi diangkat, saya senang sekali pemerintahan Pak Jokowi ini, presiden kita ini memberi ranah khusus untuk berkesenian, ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, itu yang belum ada di presiden-presiden sebelumnya. Jadi kalau dulu hanya terbatas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan sifatnya lebih ke tradisional daerah gitu kan. Tetapi ketika sudah ada wadahnya Kementerian Ekonomi Kreatif, berarti kreativitas itu punya nilai ekonomis, ya kan? Berarti apapun yang kreatif, apapun yang dikreasikan mempunyai nilai ekonomis. Ekonomi itu mencari keuntungan, nah gitu. Jadi sudah jelas pemerintah pun mengakui seni ada dampaknya untuk ekonomi. Nah, jadi ketika orang-orang yang masih menganggap sebelah mata seni itu perlu mendapat edukasi khusus ya, edukasi khusus. Nah, kita ini tugasnya para art worker ini kita harus mengkampanyekan, apalagi sekarang banyak media visual, media sosial juga, kita kampanye aja, kita harus berani speak up untuk seni ya. Jangan cuma diem-diem aja, kita itu bukan adrenalin kita, bukan DNA kita untuk diem-diem ya. Mungkin boleh seniman itu punya seperti tipikal pendiam, tapi
berkaryalah, tangan kalian tidak boleh diam ya, tangan kalian tidak boleh diam itu ya. Jadi kita ini masih punya masa depan yang sangat cerah seperti pelangi yang banyak warna ya. Jadi